Kami CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo, kami akan mempraktekkan supervisi dan coaching untuk menyelesaikan modul 2.3 program calon guru penggerak Angkatan 10. Berikut rekan kami. Saya Lydia Panjangingtyas dari SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo. Saya Iwan Arishanto dari SMP Negeri 1 Gedangan. Dan saya sendiri Dwi Putasari dari SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lydia. Mohon izin Pak Iwan, hari ini saya akan melakukan observasi. Katanya hari ini Pak Iwan akan melakukan coaching dengan rekan kerjanya. Apakah benar? Iya Bu, nanti di jadwal saya itu saya melakukan coaching dengan Bu Upita ya, mengenai mungkin beliau lagi memiliki masalah atau bagaimana. Nanti habis ini saya melakukan coaching gitu. Nah, kalau boleh tahu, nanti saya mau izin dulu Bapak terkait coaching nanti yang akan Bapak lakukan. Sebelumnya, sebelum melakukan proses coaching, saya ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Pak Iwan. Nanti pada saat coaching, di antara coach dengan coaching yang akan saya amati atau saya akan nilai itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Contohnya misalkan seperti apakah Bapak nanti sudah sesuai dengan alur atau metode yang Bapak gunakan dalam proses kegiatan coaching, kemudian bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan terhadap coaching dalam proses coaching nanti, termasuk bagaimana coaching itu nanti merespon terkait dengan proses coaching yang Bapak lakukan sendiri. Ya, siap Bu. Nah, tapi sebelumnya saya juga mungkin mengingatkan jangan sampai lupa Pak Iwan ini nanti dalam proses coaching harus sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama diantaranya harus ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching itu. Nah, dalam proses coaching nanti sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Pak Iwan, kompetensi apa yang nanti Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching itu? Jadi kan nanti saya akan melakukan coaching ya Bu dengan Bu Upita menggunakan alur tirta ya, atau alir yang mengalir itu. Ada beberapa kompetensi sebenarnya. Yang pertama itu kan saya harus hadir penuh atau present di situ. Kemudian saya juga harus melakukan namanya pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga harus apa Bu satu kompetensi itu? Ya, Bapak harus bisa mendengarkan. Kemudian mendengarkan secara aktif ya. Jadi nanti mungkin karena saya itu biasanya itu orang yang sukanya aktif ya, maksudnya itu kinetis, kemudian saya itu dilemah di dalam itu kehadiran penuh atau presennya. Jadi nanti mungkin ketika saya melakukan coaching, saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa present atau hadir penuh di sana. Artinya itu saya tidak bermain HP atau saya tidak melamun sendiri. Artinya saya harus fokus ke Bu Upita. Seperti itu Bu yang ingin saya kembangkan. Jadi yang paling Bapak ingin kembangkan itu di kesadaran penuh ya? Ya. Oke. Dari kompetensi utama dari 3 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, dari secara spesifik nih dalam kesadaran penuh tadi Pak Iwan sudah paling tidak tahu ya bagaimana harus memiliki kesadaran penuh dalam proses coaching seperti itu. Nah, mungkin dalam kegiatan ini, dalam proses coaching ini bisa dimulai Pak Iwan? Oh ya, bisa Bu. Bu Upita, silahkan masuk Bu. Ya Pak, terima kasih. Permisi. Ya. Izin duduk. Ya, selamat siang Bu Upita. Ya, selamat siang Pak Iwan.
Bisa saya mulai kucingnya Bu Lydia? Oh, silakan. Ya. Selamat siang Bu Lydia. Selamat siang, Bu Tita. Bu Upita kan kemarin menghubungi saya ya lewat Iya. WA itu. Betul Pak Iwan. Maksudnya ingin meluangkan waktu mengobrol dengan saya untuk menggali potensi-potensi atau bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Upita. Iya. Kira-kira kenapa? Iya, saya memang kemarin sengaja menghubungi Bapak, ada permasalahan yang ingin saya sampaikan dan saya betul-betul mengharapkan ketika nanti permasalahan saya sampaikan ke Bapak ini bisa terpecahkan begitu Pak Iwan. Masalahnya apa, Bu? Iya, ini berkaitan dengan permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia Bapak, materi, khususnya pada materi menulis puisi. Menulis puisi. Iya. Menulis puisi. Menulis puisinya kenapa? Iya. Bisa diceritakan apa itu namanya permasalahan secara yang paling utama itu seperti apa gitu? Iya, untuk permasalahan utama yang saya hadapi di sini itu sebagian siswa dari 35 siswa ini kurang lebih ada 8 anak yang susah sekali untuk menulis sebuah puisi begitu Pak. Sulit untuk menulis puisi. Iya. Jadi kita kan hari ini kucing ya Bu ya. Iya betul Pak. Ada kesulitan yaitu 8 siswa itu sulit untuk menulis puisi. Iya. Kira-kira nanti dari obrolan kita atau diskusi atau sharing kita itu ukuran keberhasilan dari pertemuan atau tujuannya itu Bu Upita itu seperti apa? Jadi saya dalam pertemuan ini, terutama dalam project ini, saya ingin sekali untuk bisa menyelesaikan permasalahan saya yang berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi siswa tentang kesulitan menulis puisi, atau saya ingin sekali bagaimana anak-anak ini bisa menulis puisi secara keseluruhan, secara baik begitu Pak. Iya. Jadi kan bisa diceritakan Bu kondisi anak-anak menurut Ibu Upita ya, kondisi anak-anak apa sih hal-hal yang membuat siswa itu kesulitan dalam menulis puisi itu seperti apa? Iya, kesulitan anak-anak itu dalam menulis puisi, kesulitannya itu anak-anak itu belum tahu tekniknya untuk menulis puisi yang benar, yang tepat, gitu. Terus anak-anak ini tidak bisa melibatkan yang namanya panca indera. Padahal dengan panca indera itu anak-anak bisa menulis puisi dari sumber panca inderanya. Terus anak-anak ini belum bisa sampai berimajinasi, belum mampu berimajinasi untuk menulis puisi yang nyaman, yang benar gitu. Iya, jadi ada 3 ya Bu ya? Iya. Kesulitan anak-anak itu. Kalau saya boleh menyatakannya, yang pertama kan belum memahami teknik, Iya. kemudian tidak melibatkan panca indera, kemudian anak-anak itu sulit untuk berimajinasi. Iya betul Pak. Nah, kan ini ada 8 anak ya Bu ya? Iya Pak. Untuk anak yang lainnya, Kalau anak-anak ini bisa dikatakan bisa menuliskan puisi, karena anak-anak ini dia sudah mampu menuliskan beberapa bait dalam bentuk puisi. Ada beberapa anak yang menuliskan puisi itu dari pengalaman dia, dari panca indera dia, begitu Pak. Jadi dia bisa menuliskan puisinya, gitu. nah untuk sebagian besar itu kan cuma 8. Untuk teknik, kemudian bagaimana Bu Upita itu melakukan panca indera, kemudian menggali imajinasi yang Bu Upita lakukan yang sebagian besar itu seperti apa Bu? Ya. Agar anak-anak itu itu loh, maksudnya kan ada yang 8 ini, ada yang sudah berhasil ya. Iya. Yang Bu Upita lakukan
yang sudah berhasil itu bagaimana Panjenengan bisa ceritakan? Iya. Ya. Bisa Pak. Jadi dari 35 anak, 8 anak kan kesulitan menulis puisi. Tetapi yang lain itu bisa menuliskan puisi karena kan saya sudah menerapkan bagaimana anak-anak ini supaya bisa menuliskan puisi yang benar. Ya. Saya memberikan penjelasan bahwasanya menuliskan puisi ini bisa menggunakan panca indera begitu. Dari mata, dari pengecapan, dari kulit, perabaan, dari pendengaran itu bisa dibuat puisi. Apa yang kita lihat itu kita bisa menuliskannya. Yang kedua, kita bisa menuliskan puisi. Saya memberikan pemahaman pada anak bahwasanya menulis puisi itu mudah. Selain dari panca indera juga bisa dari yang namanya pengalaman diri. Kita menuliskan puisi sesuai dengan pengalaman, tetapi nanti menuliskannya bebas dengan kata-kata tidak terikat yang namanya imbuhan-imbuhan misalnya begitu. Apa yang bisa Anda tulis silakan ditulis. Terus saya juga bisa memberikan gambar ketika anak tetap merasa tidak bisa, maka saya memberikan solusi yang lain, memberikan cara bahwasanya puisi itu bisa dengan mudah menuliskan nama kita ke bawah secara vertikal. Gimana itu Bu? Oh iya, jadi misalnya namanya misalnya Ajis gitu. Ajis ini A di atas, Z di bawah, I di bawah, semakin Z yang terakhir. Maka dengan kata A, anak ini bisa mengembangkan dengan kata-kata yang sesuai ia inginkan, bebas gitu. Yang jadi inisial A itu nanti bisa dikembangkan. Ya, aku adalah, misalnya begitu. Ketika diikuti dengan kata Z, gitu. Jadi bisa menyesuaikan apa yang ia rasakan. Juga bisa tetap berkaitan dengan Z itu, jadi tidak mudah untuk menuliskan. Ada tidak sulit untuk menulis puisi itu ya Bu ya. Ada juga kita bisa menggunakan yang namanya saya juga menggunakan yang namanya media picture atau gambar gitu. Gambar. Jadi gambar saya tampilkan, gambar itu saya tampilkan itu gambarnya misalnya tokoh pahlawan Pak Iwan ya. Tokoh pahlawan saya tampilkan. Ini anak-anak ini gambar apa? Nah, anak mesti menyebut. Lalu Anda sekarang tuliskan tentang sosoknya dia hanya dengan menggunakan empat kata ke bawah yang berkaitan dengan diri. Ya, misalnya di Ponegoro engkau pahlawanku. Nah, ada 3 kata. Nanti ke bawah lagi 4 kata lagi, misalnya anak-anak semakin ke bawah yang berkaitan dengan picture yang dia lihat. Kalau tidak saya gunakan picture karena kan ini sifatnya adalah satu objek. Iya, begitu. Tapi kalau cerpen itu kan picture jadi nyambung. Iya. Itu sebenarnya sudah luar biasa ya Bu ya. Panjenengan sudah melakukan 4 penjelasan panca indera, pemahaman dari pengalamannya, kemudian cara menggunakan nama itu yang paling unik ya. Unik, kemudian menggunakan picture atau gambar ya. Gambar bisa. Nah, kira-kira panjenengan kan sudah menjelaskan itu dan berhasil sama anak. Tetapi kira-kira kendalanya dari tekniknya panjenengan yang 4 itu, kendalanya panjenengan ketika diterapkan di 8 anak ini, kendalanya apa Bu? Ketika saya tanya anaknya, saya dekati anaknya, kenapa nak kok tetap belum bisa? Ketika itu dia itu seperti ada trauma di masa lalu tentang gurunya yang keras gitu, sehingga dia merasa itu pernah dipermalukan di kelas. Jadi pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia itu seperti teringat kembali ke masa lampau, gitu, ke masa dia, kenangan dulu. Terus ada lagi satunya karena 8 orang ini kan kesulitan untuk menulis puisi. Saya tanya lagi kenapa? Karena dia ini memang tidak suka bahasa Indonesia. Jadi mindset dia itu bahasa Indonesia itu pasti berkaitan dengan merangkai kata dan kalimat. Jadi dia itu seperti pasti merangkai kata, dia susah gitu. Padahal sebenarnya dengan apa yang kita lihat, kita tulis hanya berupa kata-kata jejer itu sudah bisa jadi sebuah puisi begitu. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk merangkai itu ya. Iya, betul. Ada lagi tuh? Dari satu orang lagi, ketika saya bertanya itu kesulitan dia menuliskan puisi karena dia itu teringat pesan saya bahwasanya kalau memang puisi itu dengan
Kalau dengan disertai kata-kata yang punya yang simbol makna khusus itu maka lebih indah. Sehingga ini dia merasa kurang nyaman kata-katanya ini seperti kata-kata yang Berarti- tidak ada imajinasi. Iya, berarti overthinking ya Bu ya. Iya betul Pak. Ya, anu, Iya. Itu dari pengamatan saya Pak iya. selama Jadi membicarakan ini sama anak-anak gitu. ini berarti panjenengan memahami kondisinya ya sebenarnya. Iya. Ada trauma, kemudian mindset bahasa Indonesia itu yang harus merangkai kata-kata, kemudian ada namanya pemikiran overthinking agar kata-katanya itu simbolis atau bagaimana sebetulnya. Solusi dari kendala itu apa Bu kira-kira? Anak dia tak trauma, kemudian tidak kalah Iya, anak merasa tidak kesulitan diskusi. kemudian overthinkingnya diturunkan. Itu Iya. solusi Bu Upita itu seperti apa kira-kira? Iya, nanti saya ke depannya itu supaya 8 anak ini bisa menuliskan puisi yang baik. Nanti saya juga bisa menyampaikan ke temannya untuk sebagai tutor sebaya yang paham tentang menulis puisi, membantu puisi ketika saya tidak ada atau anak ini mungkin ada rasa malu bertanya sama saya begitu. Jadi saya minta tolong anak temannya yang lebih memahami atau lebih bisa menulis puisi. Terus yang kedua, nanti saya berikan tampilan dari YouTube. Nah, di situ nanti saya tampilkan bagaimana cara untuk menuliskan puisi yang benar. Mungkin dia ini karena menggunakan kemampuan visualnya, jadi melihat gaya belajarnya visual itu. Terus nanti saya juga bisa menuliskan lagi, membantu dia kata apa yang bisa dimunculkan, nanti saya bisa menyambung dengan kata yang lain. Nanti dia lagi punya kata lagi, nanti saya bisa menyambung. Jadi saya membantu dengan menyambung kata-kata begitu. Iya Pak. Nah, dari solusinya nanti kan ada tutor sebaya, menampilkan video YouTube karena Iya. mungkin dia visual, kemudian yang menarik itu sambung kata itu, karena menyambungkan kata. Untuk mencapai itu Bu, Iya. Bu Upita rencananya atau planningnya ke depan itu seperti apa? Iya, Untuk mencapai solusi-solusi itu. Iya, untuk mencapai itu tentunya saya sering-sering anak-anak ini saya tampilkan objek begitu Pak. Objek penglihatan. Jadi saya tampilkan misalnya seperti itu tadi metode belajar. Ayo sekarang apa yang ada di dalam pikiran Anda tentang ini, nah itu ditulis dalam bentuk kata-kata atau dalam bahasa puisi itu adalah diksi begitu. Nanti target saya ke depan itu pencapaian saya dikatakan nanti saya berharap anak-anak ini bisa menuliskan puisi setidaknya meskipun tidak penuh dalam satu halaman, anak-anak bisa menuliskan puisi setidaknya minimal ya 5 bait begitu Pak. Itu yang untuk kategori 8 orang ini, 8 orang anak ini. Berarti kan rencana aksinya itu mungkin kalau saya tangkap ya, Iya. lebih memperbaiki medianya ya, Bu. Betul, Menentukan objek dan lain sebagainya. Iya, gitu. perbaiki medianya. Iya. Kira-kira itu untuk mestikan mencari media atau membuat media itu kan butuh waktu ya Bu ya. Betul Pak. Enggak tiba-tiba kita mendapatkan itu kan tidak seperti itu. Kira-kira buat Bu Upita untuk memperbaiki medianya, kemudian nanti pendekatannya mengenai tutor sebaya dan lain sebagainya, berarti kan waktunya juga harus diperbaiki seperti itu ya. Iya. Itu kira-kira berapa Bu waktu yang dibutuhkan Bu? Iya, untuk waktu itu sebenarnya tidak lama Pak, karena kan sekarang dari media elektronik sudah bisa kita manfaat secara langsung, cukup hanya 1 hari juga sudah bisa karena objek yang dilihat itu tidak hanya picture yang berdasarkan dari internet atau dari LCD, tapi dengan pengamatan dia di kelas juga bisa. Misalnya di situ ada AC, ada kipas angin, ada papan tulis, jadi dia bisa menyampaikan tentang objek itu. Description itu dalam bentuk susunan kata-kata ke samping ke kanan begitu. Berarti bisa, Pak. Satu hari saja ya? Iya bisa. Kalau ukuran keberhasilan media itu mungkin bisa digunakan apa enggak? Seperti apa medianya itu? Ukuran keberhasilan dari media itu? Untuk ukuran media keberhasilan itu sebenarnya media bisa digunakan Pak. Tapi untuk benar-benar anak-anak keberhasilan, ketika anak ini bisa menuliskan dalam bentuk puisi, berarti dia sudah bisa.
bisa untuk membuat puisi berdasarkan objek yang ia lihat, begitu Pak. Nah, tadi kan 1 hari ya Bu ya? Iya. Ini saya ingin komitmennya Bu Upita. Baik Pak. 1 hari itu waktu yang kalau menurut saya untuk memperbaiki media itu singkat Bu. Berarti kan panjenengan harus komitmen. Komitmen seperti apa Bu mungkin? Komitmennya itu tadi, langsung saya mencarikan objek-objek yang bisa ia lihat secara nyata di samping kanan kirinya atau bahkan di atas dia. Di atas dia. Iya, bisa berupa lampu, bisa berupa AC kita juga bisa. Terus nanti saya dampingi anaknya, saya dekati dengan itu tadi pendekatan yang ya secara psikonya itu bisa lebih baik gitu. Iya, bisa memahami karakter anak. Karakter anak. Iya. Untuk pembuatan atau tindak lanjut dari Bu Upita tadi ada komitmen, rencana dan sebagainya. Kira-kira butuh bantuan seseorang atau tidak Bu? Kalaupun butuh, mungkin siapa gitu yang bisa membantu Bu Upita untuk tetap berkomitmen, kemudian juga dapat mengerjakan hal tersebut, kemudian hasilnya juga baik bagi anak-anak. Mungkin ada yang bisa membantu gitu. Iya. Untuk pihak-pihak yang bisa membantu saya di sini, ya itu tadi teman-teman yang ada di lingkungannya. Karena dalam waktu pembelajaran 2 jam pembelajaran atau 90 menit JP itu saya berencana itu anak-anak bisa menulis. Jadi saya untuk yang pertama memang saya minta tolong atau kerjasama pada siswa atau teman yang lebih pandai gitu. Iya. Selanjutnya nanti menuliskan kembali puisi di rumah bisa dengan pengembangan yang baik begitu. Kalau untuk di kelas untuk sementara lanjut di rumah untuk menuliskan puisi yang lebih baik lagi begitu Pak. Berarti mahasiswa ya itu luar biasa kolaborasi. Jadi kolaborasi itu sama guru kami Bu Upita luar biasa, siswa dilibatkan aktif dalam pembelajaran dengan membantu temannya seperti itu ya. Betul Pak. Nah yang terakhir pun tindak lanjut dari ini kan selesai coaching ini nanti. Iya. Nah tindak lanjut dari coaching ini apa yang akan tahap-tahap yang Bu Upita lakukan setelah melakukan coaching ini? Ya tentunya pasti kan saya juga lebih banyak fokus ke 8 orang ini sehingga setelah coaching ini saya melihat hasil penulisan puisinya, terus saya meminta kembali dia itu menuliskan di media elektronik untuk menampilkan. Selanjutnya saya berikan reward atau setidaknya itu dukungan secara moral bahwa dia ini sebenarnya bisa, betul, dukungan positif, dukungan moral begitu Pak. Terus nanti anak-anak bisa turut memberikan like apa yang dia tulis di media sosial misalnya begitu, sehingga dia merasa bangga bahwa dia ini bisa menulis gitu Pak. Itu langkah ke depan. Iya, sebenarnya luar biasa ya. Bu Upita sudah tahap-tahap untuk potensinya, maksudnya Bu Upita menggali potensinya, bisa mengenal karakter siswanya, kemudian menemukan solusinya, itu sudah Bu Upita lakukan. Ini mungkin 1 minggu lagi atau mungkin beberapa hari kemudian saya ingin ngobrol lagi Bu. Iya. Untuk bagaimana perkembangan dari yang Bu Upita lakukan ini ya Bu ya. Baik Pak, saya terima kasih banyak Pak atas perhatiannya. Ya nanti kalau untuk kedepannya 2 minggu lagi saya akan bisa memberikan penyampaian perkembangan anak-anak Ya. Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Iwan. Ya sama-sama Bu, terima kasih saya sampaikan atas waktunya. Semoga dari obrolan ini Bu Upita tadi sudah menemukan solusinya sendiri ya. Iya betul Pak. Iya terima kasih Pak. Iya saya ternyata itu permasalahan itu dari kita sendiri juga, tapi penyelesaian juga dari kita sendiri juga. Betul sekali Bu. Ya. Monggo kalau seumpama Bu Upita masih ada kegiatan, dapat meninggalkan saya dengan Bu Lydia Bu. Baik Pak. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak Iwan. Ya, Terima kasih atas sharingnya. Ya. Untuk selanjutnya, kami memang berharap sekali Pak Iwan bisa membantu saya lagi jika saya ada masalah Pak Iwan. Iya. Terima kasih Bu Lydia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Iwan, coaching hari ini
berjalan dengan baik dan Iya. lancar. Nah, setelah melakukan observasi pada kegiatan coaching kali ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Pak Iwan. Apa saja sih yang Pak Iwan lakukan tadi dalam proses coaching tadi, termasuk mungkin bagaimana ketercapaian atau indikator ketercapaian yang ingin Bapak raih Iya. itu apakah sudah tercapai atau belum? Iya. Tadi kan indikator yang saya ingin kembangkan ya Bu, ya, itu mengenai kehadiran penuh ya, atau present gitu. Saya rasa kalau menurut saya sendiri saya sudah hadir secara penuh ketika melakukan coaching dengan Bu Vita tadi. Saya tidak bermain HP, kemudian saya juga tidak melamun, bahkan saya memberikan respon-respon ke Bu Vita mengenai hal-hal yang menarik. Contohnya tadi kayak bagaimana beliau itu cara bisa dengan nama. Kayak tadi Ajis, A-nya jadi apa, I-nya jadi apa, Z-nya jadi apa. Jadi saya rasa kompetensi yang saya kembangkan itu berhasil seperti itu. Dari Pak Iwan sampaikan tadi, kalau saya perhatikan ada beberapa poin yang memang luar biasa yang sudah Pak Iwan lakukan. Yang pertama, bagaimana ketercapaian Pak Iwan dalam melakukan alur percakapan coaching tadi sesuai dengan metode Tirta itu sudah terpenuhi semuanya, dari mulai tujuan, identifikasi termasuk rencana aksinya, sampai pada bagaimana Pak Iwan tadi mengingatkan komitmen kepada Bu Vita terkait penggunaan media ya, tadi perbaikan media itu butuh beberapa waktu yang lama, kemudian siapa saja yang membantu beliau dalam proses pemecahan masalahnya, dan termasuk tindak lanjutnya seperti itu. Luar biasa dari apa yang sudah dilakukan coaching hari ini oleh Pak Iwan, yang mungkin sebagai catatan dari saya, dari hasil yang sudah saya amati dari proses coaching tadi, Pak Iwan ini sudah bisa menggali informasi yang begitu banyak dari coachingnya. Salah satunya yang saya rekam tadi adalah bagaimana bisa menggali cara lain atau alternatif lain apa saja yang bisa Bu Vita lakukan untuk menemukan atau memecahkan masalahnya. Jadi untuk menemukan solusinya lebih ke situ. Dan prinsip coaching yang Pak Iwan sudah lakukan itu sudah bagus sekali. Dari 3 prinsip coaching yang saya ambil poin maksimal itu adalah memaksimalkan potensi kuncinya sehingga mampu menumbuhkan kreativitas dari kunci dari Pak Iwan, bisa memunculkan ide-ide atau gagasan yang kreatif dalam memecahkan solusinya. Salah satunya tadi dengan menggali beberapa solusi dengan cara tutor sebaya, kemudian apalagi tadi memperhatikan gaya belajar siswa, sampai pada teknik beliau menggunakan strategi sambung kata. Itu yang saya perhatikan tadi. Jadi banyak sekali hal-hal yang Pak Iwan sudah gali dari proses coaching tadi. Nah, dalam proses coaching yang sudah Pak Iwan lakukan luar biasa sesuai dengan prinsip coaching, baik itu kemitraan, kemudian menggali potensi coachingnya dengan maksimal sampai pada proses kreatif seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Iwan dari saya. Nih, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Pak Iwan kembangkan lebih lanjut berdasarkan dari hasil coaching tadi? Iya. Mungkin bisa disampaikan Pak Iwan? Iya, tadi kan saya di awal itu area pengembangan yang saya inginkan yaitu kompetensi bagaimana saya hadir sepenuhnya ya di dalam coaching satu. Kenapa kok itu menjadi area pengembangan yang saya inginkan? Karena dengan saya hadir secara penuh, maka saya dapat mengembangkan area-area yang lainnya.
Jadi ketika Bu Upita itu menceritakan atau menjawab pertanyaan saya yang pertama itu harus fokus ke Bu Upita terlebih dahulu. Dengan fokus, saya itu bisa mendengarkan secara aktif. Jadi dengan fokus itu saya dapat mendengarkan apapun yang disampaikan oleh Bu Upita. Dengan mendengarkan secara aktif, maka dari pernyataan-pernyataan Bu Upita saya bisa menggali atau menyatakan atau bertanya ke Bu Upita pertanyaan-pertanyaan berbobot agar beliau itu dapat menggali potensi-potensi yang ada. Jadi habis ini setelah saya bisa secara penuh atau kesadaran penuh untuk mendengarkan, maka kompetensi selanjutnya itu mendengarkan. Setelah mendengarkan, saya akan melakukan namanya mengembangkan, bisa membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Bagus sekali Pak Iwan, ingin mencakup keseluruhan dari kompetensi dalam teknik coaching ya, mulai dari kesadaran penuh sampai mampu untuk mendengarkan secara aktif, sampai bagaimana membuat suatu pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi pada coachingnya. Nah, luar biasa Pak Iwan, semoga kedepannya kompetensi itu bisa Bapak gali atau terapkan secara konsisten ya Pak ya. Ya. Nah itu dan sesuai dengan harapan Pak Iwan. Ya, amin. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Bu Lydia karena telah memberikan umpan balik ya Bu ya. Sehingga dengan umpan balik itu maka saya dapat memperbaiki kompetensi yang saya miliki. Selain memperbaiki, saya jadi memiliki gambaran dulu. Kompetensi apa lagi yang harus saya kuatkan atau kembangkan seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada dia yang telah melakukan observasi sehingga saya mendapatkan umpan balik untuk pengembangan kompetensi coaching saya. Seperti itu Bu Lydia. Ya, sama-sama Pak Iwan. Saya juga berharap demikian. Jadi apa yang kita lakukan saat ini termasuk dalam proses coaching, termasuk dalam hal saya mengobservasi Pak Iwan itu bermanfaat untuk kedepannya seperti itu. Nah, mungkin demikian observasi hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Iwan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.